kemudian fi makruhati siyami wa mustahabbatihi, di dalam hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa dan hal-hal yang disunahkan di dalam puasa. Yang pertama, boleh seseorang yajuzu ayyabtali as-shaim riqahu wa la yukrahu. Boleh bagi orang yang berpuasa untuk menelan air ludahnya, dan ini tidak makruh. Tidak bisa dikiaskan dengan meminum air, karena air liur itu apa yang ada pada tubuh kita. Kemudian mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa ini tidak terlepas dari dua kondisi. Seseorang yang mencicipi masakan ketika dalam kondisi berpuasa, maka ini tidak terlepas dari dua kondisi. Yang pertama, ayakuna li hajah, karena kebutuhan. Dia mencicipi makanan tersebut karena kebutuhan. Kalau tidak dicicipi nanti rasanya tidak tahu. Maka hukumnya boleh. Ya, boleh. Sebagaimana ucapan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, la ba'sa ayatata'ama al-qidr aw syai'. Tidak masalah seseorang mencicipi sesuatu dari makanan. Kemudian kondisi yang kedua, ayakuna bila hajah. Dia mencicipi makanan tersebut bukan karena kebutuhan. Ya, misalnya seorang suami, ya, padahal suami ini ya tidak mengetahui mungkin rasa masakan yang enak itu seperti apa, ya. Dia ikut-ikut mencicipi. Ini bukan karena kebutuhan. Ya. Ini coba-coba. Maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Karena tidak aman apabila cicipan tersebut masuk ke dalam tenggorokannya. Kemudian seseorang yang mencium istri dengan syahwat, ya, mencium istri dengan syahwat, ya, ini tidak aman ya bila nanti akan berlanjut kepada hubungan suami istri. Maka hal ini juga tidak terlepas dari dua kondisi. Yang pertama, apabila dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, yang mana apabila dia mencium istri nanti keluar air mani, maka diharamkan karena bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu, kalau mau menikah ya jangan ketika bulan Ramadan, tersiksa nanti antum. Ya, jangan bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan. Ya. Yang kedua, antakuna mimman la yaghlibu ala dhanihi inzal. Apabila dia bisa menahan, menurut persangkaan dia bisa menahan hawa nafsunya, dia tidak sampai keluar air mani menurut persangkaan dia, maka ini dibolehkan untuk mencium istri. Sebagaimana hadis dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluhu wa huwa shaim. Dahulu Rasulullah SAW mencium dan dia dalam kondisi puasa, ya, dalam kondisi wa yubashiru wa huwa shaim, dan beliau bermain-main dengan istrinya dalam kondisi puasa, karena beliau bisa memiliki menahan atau menahan hawa nafsu beliau. Kemudian ma'junul asnan lis-shaim la yuftiruhu idza lam yabtali' minhu syai'un, lam yubtala' minhu syai'un, yaitu gosok gigi bagi orang yang berpuasa. Maka ini tidak membatalkan puasa apabila tidak ada sesuatu yang tertelan, ya, dari pasta gigi tersebut.
Dan yang lebih utama untuk meninggalkannya ketika sudah azan subuh, ya, sebelum azan subuh dipersiapkan ya untuk membersihkan gigi. Ya, kemudian ketika siang hari ya cukup dengan siwak, ya, siwak atau tanpa pasta gigi. Kemudian di antara hal yang diharamkan ketika puasa maupun di luar puasa adalah diharamkan bagi seorang muslim untuk berdusta atau ghibah, ya, atau mengadu domba atau mencela dan semisalnya dari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang diharamkan. Ya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari apa yang dia telah meninggalkan dari makanan dan minumannya. Allah tidak membutuhkan puasanya. Karena yang namanya puasa adalah menahan dari segala makanan dan minuman dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun sekiranya dia melakukan ghibah atau mengadu domba, puasanya tidak batal, tapi ini akan mengurangi ibadah puasanya. Ya, ibadahnya akan berkurang, pahalanya akan berkurang.